Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami, tim anak Indigo Kebumen dan tim Padepokan Lokajaya. Sahabat channel anak Indigo Kebumen dan Padepokan Lokajaya dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin berbincang-bincang terkait dengan Sangkinasi Satrio Piningit. Di sini kami akan berbincang-bincang santai saja ya dengan tim anak Indigo Kebumen dan Padepokan Lokajaya serta kedua anak Indigo Kebumen. Nih, dua ya. Nah, seperti apa perbincangan kami terkait dengan Sangkinasi Satrio Piningit dan seperti apa kesimpulan nanti yang akan kami bicarakan. Mohon disimak terus dan tonton sampai habis ya. Jangan di-skip maupun sebentar. Jadi nanti tidak ada kesalahpahaman antara kami dan panjenengan semua ya. Nah, terutama saya akan pertanyakan dulu terkait Sangkinasi Satrio Piningit kepada tim Padepokan Lokajaya ya. Nah, nanti pertanyaannya kedua nanti saya lempar ke para anak Indigo yang kedua ini ya, dua-dua ini yang perempuan. Nah, yang pertama-tama saya akan menanyakan dulu kepada tim Padepokan Lokajaya ya. Nah, untuk tim Padepokan Lokajaya sendiri ini setelah sampai ini berkelana ya, berkelana mencari narasumber informasi apakah yang sampean dapatkan dan titik terangnya terkait Satrio Piningit itu seperti apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, antara ini gabungan ya antara Padepokan Lokajaya dan anak Indigo Kebumen ya. Tentunya dari pengalaman kami dalam mencari narasumber, mencari jejak titik daripada Sangkinasi Satrio Piningit melalui narasumber yang baik dibilang sesepuh maupun spiritual. Tentunya hal ini kami untuk menguatkan antara sumber satu ke sumber yang lain, baik dari anak Indigo satu ke anak Indigo yang lain, untuk menyinkronkan antara pandangan-pandangan para spiritual maupun Indigo mengenai Sangkinasi Satrio Piningit. Banyak yang mengatakan bahwasanya Sangkinasi Satrio Piningit ini tentunya itu ada yang hanya di dalam gaib saja, dan ada yang mengatakan Satrio Piningit itu pasti akan keluar. Nah, oleh karena itu dengan narasumber yang menurut saya itu bagus, menurut saya itu mampu dalam menembus batas ruang daripada Sangkinasi Satrio Piningit, tentunya hal inilah yang nanti akan kami ambil kesimpulannya bahwasannya Satrio Piningit ini menurut tim Padepokan Lokajaya itu bukan hanya di dalam alam gaib saja, melainkan Sangkinasi Satrio Piningit akan muncul di mana era atau zaman ini sudah tidak terkendali lagi. Ini sudah hampir mendekati ya. Karena apa? Tentunya Satrio Piningit ini ada kaitannya dengan yang namanya negara, yang namanya tata negara. Jadi Satrio Piningit ini ya memang akan muncul sesuai apa yang disabdakan atau dikatakan oleh Prabu Joyoboyo mengenai para pejabat itu sudah tidak amanah lagi. Itu kan sekarang kasus baik dari korupsi perpajakan maupun korupsi bansos maupun korupsi yang lain itu sangat-sangat sudah hampir semua pejabat itu korupsi, baik dari kalangan DPR maupun yang lain. Yang memang semuanya itu oknum ya, oknum yang nakal. Tidak semua DPR itu juga tidak korupsi. Ada yang DPR baik. Nah, hal ini membicarakan yang korupsi ya. Itu memang dari
Prabu Joyoboyo sudah mengatakan akan muncul Satrio Piningit ini bila mana para pejabat ini sudah tidak amanah lagi dan sudah menjadi pengkhianat bangsanya sendiri. Itu menurut tim Padepokan Lokajaya. Tentunya Satrio Piningit ini ada kaitannya dengan kenegaraan. Tuh. Nah, ini saya bertanya kembali ya. Ini kan banyak yang komen nih ya, banyak yang komen Satrio Piningit itu kan tidak memiliki kekuasaan apapun. Ya, tidak memiliki kekuasaan apapun di dunia nyatanya. Nah, bagaimana cara beliau untuk memimpin Nusantara ini? Sedangkan beliau itu tidak memiliki kekuasaan. Ya, kalau memang semuanya nih nanti itu memang sudah menjadi takdir daripada Allah Subhanahu wa taala dan semua ini akan tercampur tangan Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak mungkin. Dulu Nabi Yusuf ya, cerita Nabi Yusuf dari bangsa Israel, Bani Israel itu menjadi perdana menteri di kerajaan, padahal dari kalangan kecil. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Dari Musa, Nabi Musa itu dulu adalah orang yang dipungut oleh istri daripada Raja Fir'aun. Akhirnya apa? Menggantikan kedudukan Raja Fir'aun. Nah, disitulah keajaiban yang diberikan, yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala, yang menurut orang awam itu kemustahilan, tapi tidak ada yang namanya kemustahilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya contoh ini, anak-anak indigo ini itu kelihatannya biasa saja. Tetapi bila mana memang beliau-beliau ini memiliki keajaiban, memiliki mata batin yang tentunya itu orang lain tidak tahu. Itu adalah suatu keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu pasti akan mungkin, baik Satrio Piningit ini jadi pemimpin maupun hanya bekerja di balik layar, tetapi semua itu adalah kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan apa ya, bagaimana Satrio Piningit itu bekerja, itu pertanyaan yang seharusnya tidak perlu dijawab seharusnya. Karena apa? Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah penjelasan dari tim Padepokan Lokajaya terkait ya, atau kesimpulan dari Sang Kinasih Satrio Piningit tadi tidak memiliki kekuasaan maksudnya ya, itu atas kehendak Allah. Sang Kinasih Satrio Piningit itu pasti bisa memimpin Nusantara ini agar lebih baik kembali ya. Dan ini pertanyaan untuk adik saya sendiri nih, Mantili. Mantili ini adalah adik saya sendiri ya. Nah, untuk Mantili ya, dulu kan pernah melihat gerbang amanah Sang Kinasih Satrio Piningit, betul? Nah, itu kamu pas lihatnya itu dalam keadaan sadar atau keadaan mimpi? Sadar. Keadaan sadar ya. Ya. Nah, kamu bisa bisa lihat itu adalah gerbang amanah itu dari apa? Dari mimpi atau yang tadi sadar kamu, oh di sini banyak harta, ini harta apa itu loh? Dari mata batin. Mata batin ya. Iya. Kamu di situ lihatnya apa aja di dalam gerbang itu? Kerajaan atau hanya sekedar emas numpuk itu? Dulu kerajaan ya, setahu saya ya. Iya. Dulu kerajaan. Di situ berarti banyak emas atau apa gitu, ada nggak? Betul, ada. Ada. Nah ini para sahabat anak indigo Kebumen dan Padepokan Lokajaya, mohon maaf bila adik saya ini suaranya agak kecil ya atau kurang jelas, karena adik saya itu sebenarnya pemalu ya. Jadi mohon dimaklumi saja. Nah untuk siapa namanya sampean Mbak? Afifah ya. Mbak Afifah ini juga Nyai Afifah ini juga termasuk anak indigo juga ya. Nah sebenarnya ini untuk Nyai Afifah itu tahu nggak sih tentang Sang Kinasih Satrio Piningit itu? Tahu. Tahu ya. Tahu. Untuk sosoknya itu atau ciri-cirinya yang sampean pernah lihat itu seperti apa? Seperti raja. Seperti raja.
Yakin itu? Iya. Itu memakai apa sih kalau raja-raja? Mahkota atau apa? Kota. Pakai ya? Pakai. Nah, untuk saya sendiri, saya jawab sendiri ya. Pertanyaan apa nanti saya tanya sendiri, atau dari teman-teman ini Padepokan Lokajaya atau anak indigo Kebumen, atau dari adik saya sendiri atau dari Nyai Afifah. Insya Allah kalau bisa saya jawab, pasti saya jawab. Semoga dari sampean-sampean ini saya persilahkan untuk bertanya, entah itu ke saya atau ke Nyai atau ke adik saya ini Mantili, atau gimana, apa yang mau disampaikan gitu loh. Ya tentunya kalau ini dari Padepokan Lokajaya ya, terkait dengan mata batin anak indigo yang mempunyai jurnal anak indigo Kebumen. Kalau menurut kamu percaya nggak sih bahwasanya Satrio Piningit itu ada atau tidak? Apakah kamu sudah bisa menembus di dalam kegoiban? Coba ini ya, biar untuk edukasi dan informasi juga tentunya kalau memang ada, kami tim Padepokan Lokajaya akan lebih semangat lagi untuk mencarinya. Tetapi kalau memang tidak ada, ya udah saya berhenti gitu loh untuk mencari. Tetapi tadi dari Nyai Afifah ini mengatakan bahwasanya Satrio Piningit ini seperti raja dan bermahkota. Itu banyak yang mengatakan seperti itu juga ya. Ya, saya jawab ya. Mohon Ya, siap, izin siap. saya jawab. Kalau untuk ada atau tiada Sang Kinasi Satrio Piningit itu, menurut saya itu ada. Walaupun mencarinya itu bagaikan jarum di kumpulan jerami atau bagaikan jarum di lautan, itu bukan berarti nggak ada. Walaupun sulit untuk ditemukan, itu pasti ada. Walaupun sampai kapanpun itu nggak ketemu, pasti kalau kita selalu berikhtiar ya, berikhtiar mencarinya, pasti hasil itu tidak mengkhianati ya. Tidak mengkhianati hasil, maksudnya itu apa ya? Maksudnya berusaha itu tidak mengkhianati hasil. Jadi kita harus lebih berusaha lagi, ikhtiar lagi, walaupun kita itu mencari narasumber kesana kemari, itu hanya untuk menggali informasi saja. Kita itu tidak cukup dengan diri kita sendiri ya, tidak cukup untuk dengan diri kita sendiri mencari, oh Satrio Piningit seperti ini. Tapi kita harus melihat dari pandangan orang lain juga. Nah, untuk apa kita mencari Satrio Piningit? Pasti Satrio Piningit itu akan muncul. Nah, kalau kita tidak memiliki kesiapan dari sekarang, ya, kita tidak memiliki kesiapan dari sekarang, ya kita mau tahu dari mana beliau itu Satrio Piningit. Contoh, sekarang ada yang mengaku, misal saya Satrio Piningit. Misal saya itu Satrio Piningit, saya mengaku ke adik saya sendiri atau ke sampean atau ke Nyai ya, saya itu Satrio Piningit. Tapi panjenengan ini tidak ada bekal ya, tidak ada bekal, tidak ada persiapan, tidak tahu informasi tentang Satrio Piningit itu seperti apa. Nah, apakah kalian tetap percaya, panjenengan percaya saya itu Satrio Piningit kalau tidak ada persiapan? Nah, jadi seperti Informasi itu ya. Kalau tidak ada informasi dari edukasi mana yang asli, mana yang palsu, itu kalau nggak dikasih edukasi dan informasi, tentunya yang mengaku tuh banyak yang langsung percaya. Nah, sekian ya. Mungkin dari sini sampai sini aja dulu perbincangan kita. Nanti kalau ada kesempatan lagi pasti kami akan berbincang-bincang kembali ya. Terima kasih, mohon maaf bila mana perbincangan kami ini banyak kesalahan atau kekeliruan, mohon untuk dimaafkan. Kami selaku tim anak indigo Kebumen dan tim Padepokan Lokajaya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.